Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi di bagian yang kedua. Saya bersama dengan Bapak Desa Oenun Tono yang berada di Kecamatan Amabi Ofeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Desa, sudah menjabat berapa lama Pak Desa? Sudah jabat 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Ya, walaupun baru 2 tahun 2 bulan, namun pasti ada jejak-jejak atau bukti-bukti yang telah Pak Desa lakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ini. Apa saja yang Pak Desa sudah buat untuk masyarakat di desa ini? Silakan. Siap Bapak. Dalam masa kepemimpinan saya yang selama 2 tahun ini, mungkin pertama itu di sini kan ada stunting juga, itu kita lakukan kegiatan stunting untuk makanan tambahan untuk bayi balita dan transportasi untuk ibu melahirkan dan ini ibu hamil, untuk mereka rajin ke puskesmas untuk periksa. Terus yang kedua itu kalau menyangkut pemberdayaan, ini sudah 2 tahun berturut-turut khusus untuk desa Oenun Tono. Saya bilang Oenun Tono kita kerja fokus supaya ya satu kerja yang penting dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri. Dan di sini untuk pemberdayaannya itu tahun pertama itu kita pengadaan ini sapi parunisasi untuk masyarakat, dan di situ hasilnya dari pemberdayaan itu kita buat perjanjian kontrak dengan masyarakat. Kita di desa Oenun Tono ini bilang pemberdayaan ini bukan ke zaman-zaman dulu. Untuk pemberdayaan ini kita jadikan sebagai bantuan yang hilang, tapi ini kita datang memperdayakan masyarakat. Jadi kita kasih sapi, kita kasih standar 6 juta. Jadi pengadaannya juga itu langsung masyarakat terjun langsung ke pasar untuk membelikan sapi itu, dan kita buat kontrak itu selama 1 tahun. 1 tahun itu kita di dalam isi kontrak itu contoh piara 1 tahun, terus kalau bunganya contoh 1 juta, di situ 100-nya untuk pemerintah desa, 100-nya untuk perpuluhan untuk gereja, dan 800 itu untuk pekerja itu atau masyarakat itu. Keuntungannya itu. Nah pokoknya itu kita kembalikan ke pemerintah desa untuk bergulirkan lagi. Jadi tahun pertama sudah, hanya lagi 1 yang belum terjual, jadi kita menanti 1 itu untuk habis terjual ya kita gulirkan lagi. Nah tahun kedua juga seperti itu. Tahun kedua kita dapat 30 ekor, sementara sudah digulirkan ke masyarakat, isi kontraknya sama. Terus tahun pertama yang ini untuk bidang pembangunan punya, itu untuk Oenun Tono hanya buat rumah saja. Kita kasih dana dari dana desa itu 10 juta, ikut regulasi yang ada itu 10 juta untuk per unit untuk setiap masyarakat. Yang kalau tahun kemarin itu 25. Iya, 2023. Kalau 2024 ini 31. Iya. Jadi tahun 2023 punya itu selesai. Kita patokan ya kalau bisa bangunnya itu 6x6, namun ada yang lebih, ukuran rumahnya lebih besar, dan sampai selesai mereka sudah tinggal. Kalau untuk tahun 2024 punya itu yang masih sisa 2 yang belum atap. Kalau yang ya belum selesai, sebagian besar itu sudah selesai. Itu untuk pembangunan. Pokoknya kita hanya khusus prioritas saja. Kita bilang anggaran berapa, sisanya berapa, kita pull saja di situ.
supaya artinya nampak ada di bukti situ, ya. ya. Jadi kegiatan kecil-kecil tidak terlalu ini. Kita fokus saja ke Ya, situ. kita fokus. Kalau untuk 2 tahun ini kita fokus di rumah. Ya. Jadi hanya dana stimulan saja untuk masyarakat, untuk kalau bisa mereka semua memiliki rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni. Oke, berarti fokus Pak Desa adalah terkait dengan rumah, ya, sehingga masyarakat boleh dapat terlindungi ya. Iya. Nah, Pak Desa masih ada tahun-tahun ke depan untuk melayani. Apa ingin Pak Desa bawa ke depan lagi? Kalau untuk 2025 ini kita fokusnya pergi olahraga. Maunya supaya tahun ini kalau ini kita bangunnya lapangan. Lapangan bola voli, langsung dengan futsal, langsung dengan pokoknya ada 3 itu, futsal, voli, kaki untuk khusus. Kalau sisanya itu baru kita kembalikan untuk ini perumahan punya. Pokoknya kita hanya fokus itu saja. Pak Desa, masyarakat mayoritas di desa Wenuntono ini apa sih Pak Desa? Kalau untuk mayoritas di desa ini ya timur. Pekerjaannya? Kalau pekerjaannya itu ya paling banyak 95% itu petani. Petani peternak ada. Oke, maka pemberdayaannya diarahkan ke pertanian. Peternakan ya. Pesan Pak Desa untuk masyarakat yang dibawa kepemimpinan Pak Desa di musim penghujan ini. Siap. Kalau untuk himbauannya untuk masyarakat untuk tetap siaga dengan musim hujan yang tidak menentu ini. Kalau pemukimannya ada di lereng atau di sungai, tetap waspada dengan cuaca sekarang, karena cuaca sekarang agak cukup ekstrim. Jadi, dan pesan lagi untuk semua masyarakat, mari kita gunakan waktu yang tepat dengan curah hujan yang ada. Lebih baik mari kita tanam tanaman produktif demi peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kalau di sini maunya supaya kalau bisa kita tanam kemiri, karena kemiri tahun ini harganya cukup melonjak. Iya. Jadi kalau saya di gereja, saya himbaunya untuk kalau bisa semua masyarakat yang punya tanah lebih bagus tanam tanaman produktif seperti kemiri, asam, atau jambu yang cocok dengan jambu ya jambu. Dengan lahan. Ya, sesuaikan dengan lahan yang ada. Oleh karena itu semua masyarakat mari pergunakan waktu yang tepat untuk dengan curah hujan yang ada pakai untuk tepat. Mungkin itu harapan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Baik. Salam. Salam. Terima kasih pemirsa, kita telah bersama-sama mendengar pelayanan Pak Desa, apa yang telah Pak Desa perbuat dan mimpi ke depan untuk membawa desa ini ke depan lebih baik lagi. Semoga ngobrol pintar suara harapan ini dapat memberikan spirit semangat, motivasi bagi kita semua untuk terus semangat dalam menjalankan aktivitas tugas yang telah diberikan oleh Tuhan melalui talenta kita masing-masing. Terima kasih Pak Desa, Tuhan memberkati Pak Desa dalam tugas, dalam karya. Sampaikan salam buat keluarga, salam sehat selalu. Amin. Thank you.